Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi manusia bahagia, hidup di permukaan bumi, dia wajib faham dan mengerti bahwa kunci kebahagiaan itu di rumah tangga. Mustahil Anda menjadi manusia bahagia kalau rumah tangga Anda semrawut. Rumah tangga tidak memberikan kebahagiaan, harta sebanyak apapun tak ada artinya, pangkat setinggi apapun tak akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Karena kunci kebahagiaan itu letaknya di rumah tangga. Maka siapapun yang benar ingin bahagia, dia berkewajiban untuk mengurus rumah tangganya sehingga menjadi rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang dia idam-idamkan, tentu sesuai dengan syariat, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengajarkan segala-galanya kepada manusia. Terkhusus bagi kita yang sudah berumah tangga, mari kita lihat rumah tangga kita. Apakah rumah tangga saya ini telah mendatangkan kepada saya kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan atau tidak? Ayat yang paling sering dibacakan orang ketika seseorang menikah, surat Ar-Rum ayat 21, ayat perjodohan. Kadang-kadang ditulis malah di di undangan. Dan kalau antum nanti buat surat undangan, jangan tulis ayat itu. Itu bahagian dari Islami yang bukan Islami, kayak Islami tapi nggak Islami. Kenapa ayat itu, undangan itu akan dicampakkan orang, diinjak oleh kaki, dimasukkan tong sampah, dan ayat-ayat Allah tidak berhak berada di sana. Buat saja undangan, buat gambar bunga, buat gambar rumah bahagia gitu. Tapi ayat Allah dimasukkan di dalam hal-hal tersebut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan. Untuk lelaki diciptakan wanita, untuk wanita akan diciptakan laki-laki, pasangan dari jenis kalian sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram bersama pasangan itu. Lihat baik-baik di mana Allah letakkan ketenangan dan ketentraman. Jawabannya di pasangan, bukan di kedai kopi. Mari masing-masing kita yang sudah memiliki istri, masing-masing kita yang telah memiliki suami, apakah benar hal yang paling nyaman bagi kita ketika kita sedang duduk bersama istri kita, sedang duduk bersama suami kita, itu adalah kondisi duduk kita yang paling nyaman, yang paling tentram, yang paling enak di hati kita adalah ketika kita sedang bersama pasangan kita, bercerita, bercengkrama, diskusi. Kalau iya, kita telah mengamalkan ayat ini. Karena Allah ketika menciptakan pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dan tentram di pasangan kalian itu. Coba cari di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, mana jabatan memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan dan ketentraman. Mana popularitas yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman? Gak ada. Maka sehebat apapun Anda memegang sebuah jabatan, sebesar apapun perusahaanmu, sebanyak apapun karyawan Anda, seterkenal apapun dirimu, kalau bersama pasangan tidak nyaman, selamat menderita. Di dalam hadis sahih dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW ditanya tentang amalan
yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasul menunjuk lisannya seraya berkata sallallahu alaihi wasallam, amsik alaika hadha, tahan lisanmu ini, wal yasa'ka baituk, dan hendaklah rumahmu lapang bagimu. Lapang tentunya bukan istana, bukan dilapangkan dari sisi luas rumah, karena kita tahu bagaimana rumah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. 3 kali 5 meter. Di situ ruang tamu, di situ kamar, di situ dapur dan semacamnya. Tapi wal yasa'ka baituka adalah makna bahwa rumah itu nyaman bagi kita. Rumah itu hal yang sangat indah bagi kita. Rumah itu kalau kita sudah berada di dalamnya tenang, tentram, bahagia, adem. Kalau sudah bersama istri, bersama anak-anak ngumpul di rumah. Maka mari masing-masing kita, ma'asyarul muslimin, jujur kepada diri sendiri walau tidak perlu dijawab. Saya sebenarnya majelis yang paling saya sukai kalau berkumpul bersama seseorang yang mana? Kalau jawabannya belum bersama istri dan anak-anak, maka kita harus sadar bahwa kita belum menjadi manusia bahagia dan harus diperbaiki. Berarti ada masalah. Ada masalah dalam hubungan itu. Dan itu yang telah perlahan tapi pasti mengusir kita dari koridor kebahagiaan. Tapi kalau seandainya jawabannya teman duduk yang paling saya sukai, duduk yang paling saya sukai ketika saya sedang duduk bersama istri saya, bersama suami saya, bersama anak-anak, Masya Allah. Berarti Anda sudah dekat dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, tinggal disaksikan lagi setelahnya lagi ngapain bersama itu. Kadang-kadang ada juga orang bahagia bersama, semu, duniawi, bersama istri nyaman nonton film. Bukan itu maksudnya. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berbicara tentang pondasi keluarga, pondasi rumah tangga. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke 28 dan 29. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Yang artinya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Dan ayat ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada ketika istri-istri Nabi minta tambah belanja bulanan, yang membuat Rasul bersedih. Panjang ceritanya, namun kita tidak ingin masuk kepada kisah itu, dan sebahagian kita sudah pernah mendengar dari para asatidz yang lain, namun kita ingin membahas di bahagian rumah tangganya. Katakan kepada istri-istri engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan harta yang ada di dalamnya, perhiasan dunia yaitu harta, fata'alaina, mari ke sini, umatti'kunna, aku berikan kepada kalian permintaan-permintaan kalian itu, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Berumah tangga ingin harta,
Baik, saya serahkan harta itu, namun kita harus berakhir. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Namun kalau kalian berumah tangga dengan diriku karena kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, inginkan kampung akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah telah siapkan untuk kalian yang berbuat baik, Allah telah siapkan ganjaran yang sangat teramat besar. Lihat, kalau kalian berumah tangga denganku, inginkan kampung inginkan Allah, inginkan Rasulullah, risalah Islam, inginkan kampung akhirat, ini yang kita namakan pondasi rumah tangga. Kita membangun rumah tangga kita di atas pondasi apa? Karena terlalu banyak orang membangun rumah tangganya, pondasinya pondasi cinta. Saya cinta dia, saya nikahi dia karena saya cinta dia. Apa beda dirimu dengan si kafir dari Kanada? Dia juga berumah tangga atas dasar cinta. Apa yang bedakan diri seorang mukmin muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan Al-Quranul Karim? Apa yang bedakan dia dengan orang lain? Sekiranya rumah tangga itu atas dasar cinta, atas dasar tampang, kegantengan, kecantikan, harta, nama. Orang mukmin punya tujuan yang berbeda dengan tujuan orang-orang yang tidak beriman. Orang mukmin ada maksud dan tujuan setelah kehidupan dunia, dan tujuannya tidak berhenti dengan sesuatu yang ada di permukaan bumi, termasuk rumah tangga. Orang mukmin ingin rumah tangganya berakhir sampai ke surga. Maka di sini Allah mengajarkan pondasi rumah tangga. Kalau kalian inginkan Allah, inginkan Rasul, ingin mencari ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah di rumah tangga itu, ingin menggapai kampung akhirat di rumah tangga itu, rumah tangga kalian berdiri di atas pondasi yang benar. Ada ganjaran besar untuk orang-orang yang melakukan itu di sisi Allah di kampung akhirat. Maka apakah benar ketika kita menikah, kita menikah untuk mencari ridho Allah, menikah untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah untuk mendapatkan tempat terbaik di surga Allah? Kalau iya, fabiha wa ni'mat. Alangkah mulianya, alangkah nikmatnya rumah tangga yang benar-benar berdiri di atas pondasi ini. Dan sekiranya tidak, masih ada kesempatan untuk memperbaiki toh. Sekiranya dulu kita lalai menikah karena menikah seperti orang-orang, sebelum ada datangnya kematian, ada kesempatan untuk memperbaiki. Di dalam agama Islam, ikhlas sangat dibutuhkan dalam setiap amalan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Salah satu di antaranya di rumah tangga. Maka mencari ridho Allah di rumah tangga bahagian daripada ayat ini. Manusia tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan. Rumah tangga bahagian daripada ibadah, harus dijalani dengan penuh keikhlasan. Berumah tangga untuk mencari ridho Allah, berumah tangga untuk mendekatkan kita kepada Allah, berumah tangga untuk menegakkan di rumah tangga itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berumah tangga untuk target yang mulia, yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu yang menjadi pondasi rumah tangga kita, alangkah luar biasanya. Jangan terjebak dengan kebiasaan manusia menikah, kita menikah, tujuan menikah nggak jelas, orientasi menikah tidak jelas, rumah tangga dibangun di atas apa tidak jelas. Yang akan terjadi dan paling sering terjadi adalah jenuh di rumah tangga. Kenapa? Sesuatu yang berulang datang berkali-kali, duniawi, semuanya akan mengantarkan kepada yang namanya kejenuhan. Termasuk rumah tangga itu sendiri. Kalau hanya dilakukan untuk dunia,
Tak ada keinginan mencari ridho Allah, saling bergandengan tangan mencari dan mengamalkan sunnah Rasulullah untuk mendapatkan kampung akhirat terbaik. Kalau tidak itu, pondasi kita berumah tangga hanya karena sekedar berumah tangga, perlahan tapi pasti jatuh kepada sifat duniawi murni bernama jenuh. Dunia dengan segala isi dan perilakunya, kalau itu murni duniawi, tak akan mengantarkan kecuali kepada kejenuhan. Tidak percaya? Makanlah setiap hari makanan yang sama. Hasil akhirnya jenuh. Duduklah setiap hari di tempat yang sama. Hasil akhirnya jenuh. Pakailah setiap hari kendaraan yang sama. Hasil akhirnya jenuh. Maka sifat duniawi adalah kejenuhan. Hal yang sama kalau kita berumah tangga, alasannya sama dengan alasan orang-orang yang berumah tangga untuk alasan dunia, bukan untuk alasan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jenuh. Iya atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Jujur aja. Jenuh. Kecuali untuk akhirat. Hal yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah awalnya berat, tapi lambat laun mendatangkan kenikmatan yang luar biasa, sehingga membuat kita ingin lagi dan ingin lagi. Ini sifatnya akhirat. Sehingga rumah tangga kalau dibangun seperti ini, kita akan merasa tenang, hilang daripada kejenuhan itu. Seorang wanita yang tiap hari cuci piring, tiap hari nyapu rumah, tiap hari nyuci baju, kalau tidak dia lihat setiap piring, setiap gelas, setiap sendok yang dia cuci itu di dalamnya ada pahala, setiap baju yang dia cuci di dalamnya ada keridho Allah tabaraka wa ta'ala, yakinlah bahwa cuci piring itu akan membawanya kepada kejenuhan. Kenapa? Cuci piringnya karena duniawi saja, tak ada ukhrawinya, tak ada niat mencari akhiratnya, tak ada niat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal dalam setiap gelas yang dia cuci ada ridho Allah di situ. Ada hal yang mendekatkan dia kepada Allah di sana. Ada jalan ke surga di setiap gelas dan sendok yang dia cuci. Iya atau tidak? Kalau itu yang dia cari, yang namanya cuci piring menjadi sebuah kenikmatan. Karena yang dia inginkan dari rumah tangganya itu sesuatu yang tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka ini pondasi rumah tangga, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah berdiri di atas pondasi rumah tangga ini, seminim apapun fasilitas, pasti bahagia. Hilangkan dalam diri kita keyakinan bahwa kalau fasilitas mewah, kalau fasilitas wah, itu pasti bahagia. Salah. Kebahagiaan tidak dijanjikan oleh fasilitas. Kalau kita berada di titik fasilitas minim, melihat orang berfasilitas mewah dan merasa ke fasilitas itulah yang telah membuat ini orang bahagia karena fasilitas mewah yang dia miliki, kita tertipu oleh fata morgana dunia. Bahagia itu letaknya ada di sini. Ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu letaknya di sini. Dan Rasul menjadi manusia yang terdepan memilikinya di fasilitas yang serba minim. Manusia-manusia yang mengaku dirinya fakir sekarang ini, apabila dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih fakir Rasul kita. Manusia-manusia yang mengatakan dirinya sekarang ini kurang kalau dibandingkan dengan kehidupan Rasul kita, lebih kurang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu menghalangi Rasul untuk menjadi lelaki paling bahagia di permukaan bumi? Tidak. Banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak faham.
Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Hadis ini adalah hadis yang menerangkan siapa lelaki terbahagia di permukaan bumi. Bukan hanya sekedar perintah untuk berbuat baik kepada istri dan anak-anak, enggak. Karena kita katakan tadi, kunci kebahagiaan ada di mana? Di rumah tangga. Ketika seorang lelaki telah menjadi lelaki terbaik kepada keluarganya, rumah tangganya bahagia. Kalau rumah tangganya bahagia, dia akan menjadi lelaki bahagia. Maka sabda Rasul kita tercinta SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban ini, lelaki yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, adalah hadis yang mengajarkan kita cara untuk menjadi manusia paling bahagia. Dan semua kita punya kesempatan untuk itu. Karena fasilitasnya bukanlah karena untuk mencapai lelaki paling bahagia itu bukan karena fasilitas rumah, kendaraan, jabatan dan yang lainnya, enggak. Akan tetapi bagaimana seorang lelaki menjadi lelaki yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Ketika itu terjadi, itu dia miliki, dan semua kita punya kesempatan yang sama, ketika itulah dia menjadi lelaki yang paling bahagia di antara semua lelaki yang berkumpul. Hanya Allah yang tahu. Namun kewajiban kita sebagai seorang muslim mengerti akan ilmunya, kemudian bersemangat mengamalkannya. Hadis sahih Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, saling berwasiatlah kalian untuk memperlakukan wanita dengan baik. Apa maksudnya? Yang tadi, agar pasangan kalian menjadi tempat kalian mencari kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Allah menyuruh kita untuk berakhlak mulia. Ketika Allah menyuruh kita berakhlak mulia, yang terdepan, yang paling utama untuk kita berakhlak mulia kepadanya adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Maka kalau disuruh Allah sabar, sabar yang terbaik kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Kalau disuruh oleh Allah dermawan, dermawan terbaik kepada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin harus didermawani. Kalau Allah menyuruh kita pemaaf, jadilah orang yang pemaaf yang terdekat dengan hubungannya dengan kita. Kalau kita disuruh berkata-kata lemah lembut, berkataan lemah lembut itu untuk orang yang terdekat hubungan dengan kita, semakin harus berlemah lembut. Itu konsep syariat. Karena di sana sini orang berlemah lembut kepada orang jauh, sementara orang dekatnya enggak. Dia bisa berakhlak mulia kepada orang yang jauh dari nasabnya, jauh dari hidupnya. Tetapi ketika dekat dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengannya, salah seorang di antaranya di musim haji, istrinya datang kepada kita karena dalam satu kafilah berangkat, minta waktu untuk diskusi, kita berikan. Lalu istrinya bilang begini, Ustaz, suami saya. Ustaz tahu siapa suami saya? Iya, saya tahu, karena satu kafilah berjalan. Semua orang jauh yang kenal dia mengatakan dia berjiwa malaikat, tapi saya mengatakan setan besar. Dan para ulama telah mengingatkan, hati-hati dengan akhlak mulia kepada orang jauh, orang dekat kita tidak mengatakan kita memiliki akhlak mulia. Siapa lelaki berakhlak mulia? Kalau istrinya yang mengakui dia berakhlak mulia. Siapa wanita yang berakhlak mulia? Kalau suaminya mengakui bahwa dia berakhlak mulia. Berarti dia benar-benar berakhlak mulia. Maka ketika Allah memerintahkan kita untuk berlemah lembut,
Ketika Allah perintahkan kita untuk bersabar, ketika Allah perintahkan kita untuk menjadi manusia pemaaf, jangan berpikir pertama kali orang jauh. Yang pertama kali itu istri, anak-anak, orang tua, saudara, paman dan bibi, sepupu, dan terus makin lama makin jauh orang-orang yang begini. Seperti itu pengamalan syariat. Seperti itu Allah memerintahkan kepada kita, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah.